konsep OSI layer. Nah, pada pertemuan yang keempat ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah review mengenai lapisan OSI, yang kedua adalah bilangan biner dan desimal, yang ketiga kita belajar menganalisis alamat IP. Nah, lapisan OSI sendiri ada 7 ya, dan lapisan network itu menjadi salah satu bagian dari 7 lapisan yang ada di lapisan OSI. Nah, fungsi lapisan network itu adalah salah satunya mengarahkan paket sesuai dengan tujuannya ya. Di sini ada satu perangkat yang bekerja di lapisan network yang bernama router. Nah, itu adalah sekilas mengenai lapisan network yang ada di lapisan OSI layer. Nah, kita lanjut ya. Jadi IP itu dasarnya adalah bilangan biner dan desimal ya. Bagaimanapun, walaupun mungkin kita sudah lupa mengenai bagaimana konversi bilangan biner menjadi desimal atau sebaliknya, tapi karena kita akan belajar lagi tentang IP, maka kita harus mengulang kembali, kita refresh kembali pengetahuan kita mengenai cara konversi bilangan biner ke desimal atau sebaliknya ya. Nah, ini ada contoh soal di mana kita harus mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Di sini ada 3 buah bilangan desimal. Yang pertama adalah 248, yang kedua 187, yang ketiga 89, dan kemudian ada juga konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, kita yang pertama akan mengubah bilangan 248 menjadi bilangan biner. Nah, caranya gimana? Nah, ini adalah cara yang termasuk mudah ya. Di sini kita akan membuat sebuah tabel. Tabel itu berisi bilangan-bilangan yang merupakan hasil dari perpangkatan 2. Jadi dari mulai paling kanan itu adalah 2 pangkat 0, kemudian berikutnya geser ke kiri 2 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Nah, 248 kita akan menjadikan bilangan biner. Yang pertama kita kurangkan 248 dengan bilangan yang paling mendekati 248. Di sini kita pilih 128. Nah, kita kurangkan, hasilnya adalah 120. Nah, 120 kemudian kita kurangkan lagi dengan bilangan yang mendekatinya. Di sini yang terdekat adalah 64. Maka kita kurangkan 120 dengan 64 dan hasilnya adalah 56. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan bilangan 64, kita tuliskan angka 1 di tabel tersebut. Jadi yang ada nilainya 64 kita tulis angka 1. Tadi 128 sudah kita pakai, jadi kita tulis juga angka 1 di bawahnya. Kemudian 56 kita cari pengurangan lagi, kita cari bilangan untuk mengurangkan lagi. Yang paling dekat adalah 32. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 24. Jangan lupa kita tuliskan angka 1 di kolom yang ada nilai 32-nya. Nah, kemudian kita dapatkan hasil 24, kemudian kita kurangkan lagi 16 ya. Jadi bilangan yang terdekat 24 adalah 16, kita kurangkan hasilnya 8. Nah, jangan lupa kita tuliskan lagi angka 1 di kolom di bawah angka 16. Kemudian 8 kita kurangi lagi dengan 8, hasilnya adalah 0. Jadi kita pakai juga angka 8. Jadi kita tuliskan angka 1 di kolom angka 8, di bawah kolom angka 8. Nah, hasilnya nanti kita gabungkan jadinya 248 menjadi 1111000. Nah, itulah salah satu teknik konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, kemudian kasus kedua kita akan mengubah bilangan 187 ke bilangan biner. Tentunya kita buat lagi tabel seperti yang pertama. Jadi mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Nah, kemudian kita lakukan pengurangan. 187 kita kurangkan dengan bilangan yang terdekat dengannya, yaitu 128. Hasilnya adalah 59. Kemudian kita tulis angka 1 di dalam kolom
yang sejajar dengan 128. Nah, kemudian 59 kemudian kita kurangi lagi dengan bilangan yang terdekat dengannya. Nah, di sini kalau kita kurangkan dengan 64 itu hasilnya adalah negatif. Maka kita tidak menggunakan 64. Maka kalau tidak menggunakan kita tulis saja 0 di bawah angka 64. Kemudian kita kurangkan lagi dengan yang mendekatinya adalah 32. Dengan 32 kita kurangkan hasilnya adalah 27. Maka kita tuliskan 1 karena kita memakai 32. Kemudian 27 kita kurangkan lagi dengan 16, hasilnya adalah 11. Maka kita tuliskan angka 1 lagi di kolom 16. Kemudian 16 hasilnya tadi adalah 11. 11 kita kurangi lagi dengan 8, hasilnya adalah 3. Nah, 3 kita jangan lupa tuliskan angka 1 di kolom angka 8. Nah, 3 kalau kita kurangkan dengan 4 itu hasilnya minus 1. Maka kita tidak menggunakan angka 4, jadi kita tulis 0. Kemudian 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Maka kita menggunakan angka 2. Jadi di bawah angka 2 kita tuliskan angka 1. Nah, terakhir 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka kita menggunakan juga angka 1. Jadi hasil konversi bilangan 187 ke bilangan biner adalah 101111011. Nah, itu sebagai latihan silakan konversi bilangan 89 ke biner. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kita akan mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, ini ada contoh bilangan biner yang terdiri dari 00110100. Nah, caranya seperti apa? Ya sama seperti yang tadi, kita buat sebuah tabel. Yang paling kanan adalah 2 pangkat 0, sementara yang paling kiri adalah yang tertinggi di sini adalah 2 pangkat 7. Kemudian kita isi di tabel tersebut. Jadi kita isi yang paling kanan itu adalah 0, paling kiri juga 0. Nah, kemudian yang ada nilai satunya itu ada di digit yang ketiga, digit yang keempat, digit ketiga. Kemudian kita lihat di kolom yang berikutnya, di baris yang ketiga kita tentukan di situ ada karena digit yang ketiga itu nilainya 1, maka tinggal kita kalikan saja 1 kali 4, jadi hasilnya 4. Kemudian digit keempat itu 0, digit kelima itu 1, jadi kita kalikan 16, jadi 16. Kemudian digit ke-6 itu 1, jadi kita kalikan 32, jadi hasilnya adalah 32 ditambah 16 ditambah 4, hasilnya adalah 52. Nah, ini contoh yang berikutnya, silakan gunakan sebagai latihan ya, ini untuk konversi bilangan 01010101 menjadi bilangan desimal. Nah, apa kaitannya dengan IP? Nah, kita akan membongkar IP versi 4. Di sini ada contoh IP dengan nilai 192.168.21.17. Nah, itu kalau kita lihat gambar di atas itu ada 4 bagian ya. Masing-masing bagian terdiri dari 8 bit ya. Di sini ada 8 bit, yaitu artinya 8 digit bilangan biner. Karena 8 maka kita namakan oktet. Nah, lebih jauh lagi